wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Wa qaimun, dan Allah maha berdiri sendiri, ghaniyun maha kaya, wa wahidun dan maha esa, wa hayyun maha hidup, qadirun maha berkuasa, muridun maha berkehendak, alimun bi kulli syai', Allah maha tahu atas segala sesuatu. Kita ambil yang qadirun, Allah maha berkuasa. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah ini maha berkuasa? Annallaha mausufun bil qudrah, bahwa Allah itu disifati dengan sifat qudrah, maha berkuasa. Dan kuasanya Allah itu tanpa batas, berkuasa atas segala sesuatu. Ayatnya sangat terkenal, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mboten enten sedaya niki kecuali atas kekuasaan Allah. Kalau ada manusia itu merasa berkuasa, berarti kekuasaan manusia itu bayangan dari kekuasaan Allah. Kenapa bedanya? Ya karena Allah tanpa batas, menungso terbatas. Karepe niku duwe akeh, pangkate dhukur, punya anak buah banyak, dia berkuasa. Akhirnya melakukan hal yang semena-mena. Anak buahnya ditembak dewi, konangan ya saniki niki, Pak. Itu kan sebenarnya dia merasa punya kekuasaan. Jadi orang yang berbuat zalim itu sebenarnya pertama kali yang ada dalam dirinya itu apa, Pak? Saya punya kekuasaan. Dan kalau sampai ada sifat itu dalam hati kita, apa bedanya kalau dia mengaku bahwa aku adalah Tuhan? Orang yang sombong itu kan sebenarnya pintunya adalah karena dia punya kuasa, Bapak. Makanya kalau memahami sifat bahwa hanya Allah yang maha kuasa, itu pasti akan muncul sifat tawadhu, akan muncul sifat tarahum. Tawadhu itu andap asor, tarahum itu saling mencintai dan menyayangi. Ono wong lanang kok mentang-mentang nang sing wedok iku ya ngaku pangeran, diakoni gak diakoni wis ngaku gitu. Kon niku gak iso urip, Bu, karo aku gak iso urip kon niku. Sing golekno pangan kon niku aku. Makane kon kudu nurut ambek aku kan. Enten Mbak ngomong kaya ngoten daerah Delta Sari ngoten niku. Mboten enten nggih? Enten tapi mboten ndugi tiyang, Pak. Ini penting memahami ini. Saya sering merasa begini. Ya saya mboten kok promosi bahwa saya ini baik sama istri sama keluarga, tidak, Bapak. Bagaimanapun kepuasan saya bekerja, kepuasan saya beraktivitas sehingga menghasilkan sesuatu, ini kayak anak bojo dan keluarga lah, no ibu nggak ibu. Kalau mereka senang, saya senang. Kadang dilem awak-awak nih kali bojo. Sama ini kuci api sih bapak aku bah. Gaya. Kalau mboten kesenengan nek dilem bojo ini mboten seneng. Gak nambah kehormatan juga gak nambahi asor mboten. Kalau jawab, aku nyenengno sampean iki gak krana sampean aku. Rugi aku. Aku nyenengno sampean iki soalnya Allah wis nyenengno aku. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Mantun, Pak. Ini ku akidah nih. Rugi aku nek nyenengno sampean krana sampean. Sampean gak tau nyenengno aku. Akhirnya apa? Akhirnya ada istilah hidup dengan timbal balik. Timbal balik niku ya orang berbuat baik kalau orang lain berbuat baik kepadanya. Wis kaya buwan ngoten lho Pak, Bu. Mosok urip iki dikei logika kaya bowo. Biyen bowo pira dheke, Bu? Saiki ayo bowo kaya sakmono. Ditambahi titik. Dil-dilan. Dan orang seperti ini tidak nemu bahagianya, Bapak Ibu. Jadi orang itu tanpa beban. Aku ambek kon gak krana kon. Dadi aku ambek kon gak apik ambek aku gak ngurus. Urusanku sing penting aku apik ambek kon. Lho kok iso? Sebab Allah itu wis apik ambek aku. Nisbatnya kepada Allah. Pun. Ini segala sesuatu Bapak Ibu. Lah ukuran segala sesuatu itu biasanya kemampuan manusia. Jadi kudrat.
Nah, niki contoh nih Pak, niki berarti Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan tinta dalam spidol ini. Ustaz, tinta ya Ustaz. Yang pertama, atas segala sesuatu. Betul kan? Buatan kuasa jenengan Pak Ibu. Padahal kalau nulis. Yang kedua, tanpa batas. Atau nama-nama niki ipok-ipok nulis mawon kalau ini. Biasanya ini ngeten Pak Bu. Kan kalau balik sanjang nih belajar tauhid niku kan karena urusannya dengan kita, biasanya ya pembandingnya kita. Walaupun Allah itu tidak mungkin dibandingkan dengan siapapun. Contoh nggih. Di unsur tubuh kita ini kan perangkatnya lengkap Pak. Manusia itu paling sempurna kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi seluruhnya itu sebaik-baik bentuk. Biasanya pembandingnya itu ya dibanding makhluk lain. Ada panca indera, mata, tangan, telinga, mulut, dilengkapi dengan akal. Dan manusia itu lebih dengan akalnya ini. Tapi saya mau tahu, apa ada orang yang diberikan akal oleh Allah dan dia berkuasa atas akalnya itu? Tidak ada. Kula mawon Bapak Ibu, sawangannya koyok pinter-pinter nguruk ngaji ngeten iki. Tapi dengan ilmu yang lain saya tidak paham. Contohnya ilmu masalah mesin sepeda motor, mboten paham kula. Kula nek enten sepeda motoran mogok tak Fatihai kula. Yo gak urip. Profesor, doktor, guru besar, itu kan hanya satu fak keilmuan. Tidak mungkin dia menguasai ilmu agama, profesor ahli tafsir, merangkap profesor ahli mesin. Nggak mungkin Pak. Kalau ini nggak ada pengajian rutin, Ikatan Guru Besar se-Jawa Timur. Ini aku ngelompok kabeh Pak. Tapi guru besar ini guru besar dalam ilmu umum. Jadi kalau wani nyeramai, ini guru besar agama kalau mboten wani Pak. Jadi guru besar kedokteran, guru besar ini semuanya. Dan ketika guru besar itu membahas kedokteran, lanyah ngoten niku Pak, pancen ilmu nih. Tapi ketika dia betul sakit. Loh dari kemampuan itu saja tidak ada kuasa bagi manusia. Ilmunya terbatas, kekuasaannya terbatas. Lah Allah di atas itu. Allah menguasai. Kalau urusan ilmu semua dikuasai sama Allah. Olahragawan mawon Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia ahli dalam bidang sepak bola, tapi kok kan badminton mboten saged. Ahli badminton juara, dikongkon lompat gala sing duwukun niku Pak, mboten saged. Sing lompat gala tok kan gak lompat. Niku namanya bagaimana kita mengetahui kekuasaan Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tadi ayat itu kan atas segala sesuatu apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, inna dzalika 'alallahi yasir, semua itu sangat mudah bagi Allah. Oke, ini penjelasan akidah kudrat yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kekuasaan Allah itu tanpa sebab. Dia azali. Dia ada sejak dulu, tidak ada sebab. Tapi manusia ini ada sebab Bapak Ibu. Contoh, ada ayat dalam Al-Qur'an itu menyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan kuat itu lemah lagi. Lemah, kuat, lemah. Berarti ini ada tiang kuat Bapak Ibu. Sesungguhnya kekuatan itu dari yang lemah. Kalau ada orang berkuasa, sebelumnya dia tidak berkuasa. Saking ae saiki wis bintang loro, dadi kadif propam, koyok-koyok berkuasa. Sebelumnya siapa dia? Sesudahnya sekarang dipecat, sapa wong iku? Tidak ada. Nah Allah tidak begitu. Allah itu tanpa sebab. Sifat kudrahnya Allah itu azali. Tidak ada yang menyebabkan Allah menjadi berkuasa. Allah berkuasa dengan zatnya sendiri. Allah berkuasa dengan sifatnya sendiri. Menungso niku dari lemah
dari kecil berproses. Makanya kalau Allah itu dengan zatnya sendiri itu tidak ada proses Bapak Ibu. Tetapi kalau Allah dengan dinisbatkan kekuasaannya kepada makhluk, maka Allah menggunakan prinsip sunnatullah. Pertama, kemampuan kita itu hanya bisa menangis Pak. Lahir itu nangis tok. Nangis, suwe-suwe pun saged guyu. Wonten-wonten mulai iso mengkurep. Mantan mengkurep iso napa niku lenggah. Mantan lenggah terus terantanan. Mantan terantanan melaku. Mantan melaku pelan, melaku cepet. Mantan melaku cepet, melaku buanter. Melaku banter pun ada batasannya. Suatu ketika nek pun sepuh malih melaku ditambah pelan maneh. Gitu. Wis krasa sing mesem-mesem iki krasa kabeh. Pun tambah pelan akhirnya gak bisa melaku malih, Pak. Nah, itu kembali. Rotasinya itu seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sekuat-kuat manusia, kekuatannya itu selalu berputar dan pasti ada sebab. Sekuasa-kuasanya manusia, kekuasaan itu selalu ada sebab dan pasti akan kembali tidak berkuasa lagi. Jadi pemerintah itu difitnah oleh seseorang yang benci dengan Isa ini, sehingga pemerintahnya ngamuk, mengerahkan pasukan. Ayo dikepung, pateni Isa itu, ditangkap, dibunuh. Kasus persekusi ini sebenarnya dari dulu sudah ada Bapak Ibu. Jadi ada sekelompok orang menfitnah, dilaporkan kepada pemerintah, pemerintahnya ngamuk. Akhirnya datang pasukan pemerintah, ngepung rumahnya Isa. Di dalam rumah itu ada 12 santrinya Isa. Ada 12. Namanya Hawariyun. Itu santri kesayangan Isa, jumlahnya 12. Nah, pasukan itu Bapak Ibu diterahkan kali wong sing nglaporno niku. Ayo terno. Karena pasukannya nggak paham yang mana Isa itu. Diterahkan kali wong sing nglaporno niku. Wow. Tuh, sudah. Karena Isa itu tahu akan dibunuh dan Jibril datang. Isa, kamu akan dibunuh, tapi kamu akan diangkat Allah ke langit. Maka sekarang juga cari salah satu di antara 12 santrimu ini untuk menggantikan kamu. Terus mengucap Isa, sopo di antara kalian yang mau menggantikan saya, maka nanti berhak masuk surga satu klaster dengan saya surga. Senang, rebutan. Akhirnya diundi, satu yang diminta, jenenge Yudas Iskariot itu Pak. Silakan kamu keluar. Karena yang keluar itu pasti dianggap Isa dan pasti dibunuh. Metu Pak. Sing metu niku mboten Nabi Isa. Nggih santrine setunggal iku wau. Memang wajahnya rada mirip. Alis-alise, irung-irunge niku mirip, dukur-dukure sak lemu-lemune niku mirip. Jadi digolekno pas memang yang mirip dengan Nabi Isa. Keluar, pasukan sudah siap menangkap dan membunuh, takon nang sing ngeterang. Iku jenenge Isa ta, sing metu teko omah iku, Mas. Wong iki bingung, Pak. Isa kok ana berubah ya, tapi yo mirip yo. Takon nang konyone. Iku Isa ta iku? Embo gak ero aku petuk kok lah, jare kon sing kenal. Tapi dia itu berselisih apakah itu Isa atau tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Wis ngene dianggap Isa wae. Nek gak ngono aku isin ambek pasukan-pasukan iki kadung mrene Isa gak ono. Dan pasukan itu akhirnya menangkap itu, membunuhnya dan menyalibnya. Sementara dua orang yang pengantarnya itu berdebat, apakah benar Isa atau tidak. Mereka sendiri ya yakin kalau itu Isa. Akhirnya diyakinkan dengan ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka sesungguhnya tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, tapi Isa itu diserupakan dengan orang dan Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Itu sejarahnya sampai kemudian akhirnya diangkat menjadi Tuhan itu dalam konsili yang ke-35 atas kesepakatan dari para pendeta itu. Mereka menyepakati bagaimana kalau Yesus itu kita angkat jadi Tuhan. Jadi Tuhannya dia itu diangkat oleh jamaahnya ini Pak, takmirnya ini yang mengangkat. Oh gampang-gampangan kan lho Pak, karena kula sering ngaji teng mriki, takmir Nurul Hidayah kumpul. Ya apa nih Ustaz Muzaki tadi Tuhan ae. Ayo disepakati ae ta. Berarti kesepakatan Bapak Ibu. Akhirnya ada Tuhan Anak. Terus ada Tuhan Roh Kudus yang itulah sekarang mereka menjadi bingung. Sementara ajaran kita satu. Kemarin wahdaniyat, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Jadi jangan kemudian kita menisbatkan kekuasaan Allah itu pada yang mustahil, kepada yang jaiz. Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Nanti sifat itu akan
masuk Bapak Ibu. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi kemahatauan Allah. Sifat Allah berkuasa ini akan masuk ke dalam sifat yang disebut dengan maha berkehendaknya Allah. Makanya saya kadang-kadang ngeten Bapak Ibu, walau panjenengan iki lah mboten asal meneng, mboten asal meneng Bapak Ibu. Enten hadis al mukminul qawi khairun minal mukminid dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat di sana ini maknanya banyak Bapak Ibu. Ya kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat imannya, kuat ekonominya, semuanya lah. Nah, kekuatan ini kan tidak bisa diraih dengan diam Pak, harus bergerak. Makanya bergeraklah, bekerjalah, dan mohonlah pertolongan Allah. Banyak orang itu Bapak Ibu mboten purun medal nggih griya gara-gara kepingin sehat. Mboten Bapak Ibu. Makanya dalam filosofi al-harakah barokah, bergeraklah kita. Maka pergerakan kita menjadi barokah. Siru fil ardi. Ayo melaku-melaku di muka bumi Allah. Memang orang melaku-melaku butuh bondo Bapak Ibu. Tapi kita akan mendapatkan kebesaran Allah, kita mendapatkan kekuasaan Allah. Saya menek dekem tok nang omah, gak iso mikir Bapak Ibu. Bahwa kebesaran Allah itu ada yang di alam semesta niki. Harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah dengan segala risikonya. Itulah yang disebut mukmin yang kuat. Makanya jangan salah, pada waktu corona itu masih ada orang yang berontak. Saya tetap keluar rumah Pak, demi untuk anak istri saya. Saya tetap menjaga protokol kesehatan. Daripada saya di rumah, resikonya sama, podo-podo mati nih. Tapi kalau saya mati di luar itu terhormat, syahid. Nek mati nang omah, dekem, sangit saya. Coba. Ya, inilah pelajaran tentang kudratnya Allah dalam 3 aspek pendekatan ya. Tentang kekuasaan dalam segala sesuatu, tentang kekuasaan tanpa batas. Tadi ada satu lagi Bapak Ibu sebenarnya belum saya tulis, tanpa sebab ya, kekuasaan yang tanpa sebab. Masalah perjodohan kayak ngoten, kadang-kadang itu enten sing cocok, enten gak cocok. Kapanan ini Pak nggih, teng Al-Akbar niku enten akad nikah, kula khutbah nggih. Masya Allah, sing wedok niku sik perawan, Bu. Ayune gak jamak, Pak. Kula nggih normal kula niki nggih, wong ayu niku sumerap kula niki. Selera kula kan nggih, selera tinggi masalah ngoten niku, Pak. Ngapunten. Datok sing lanang niku, Pak, wis tuwek, duda, ngapunten gak ganteng. Kula kan khutbah jare MC ning ngaten iki. MC ini sing mandu acara teng Masjid Al-Akbar. Njawil kula, "Yai, apa? Kula lara ati, Yai." Lha lha apa lara ati? Lah ya napa sampe tingali sing wedok, wayune koyo ngoten, enome koyo ngoten. Lah sing lanang koyo ngoten. Ngawur ya kon niku. Oh, dadi protokol ya protokol, Cuk. Ngunem wong. Sajane aku ya lara ati pisan. Nah ini kalau dinisbatkan kepada kita isine mangkal tak Pak sampean, Pak. Ya wis mari jodone Gusti Allah taala wis nakdirna koyo ngono. Allah itu nakdirna kan dari kata qaddara tadi, Pak. Qadir tadi. Nanti diapakno maneh. Oh, atik Bapak Ibu. Was mantun ijab kabul kan penyerahan mahar niku oleh sayangi sing wedok nang sing lanang luar biasa. Kan ketinggal wajahe, Pak. Sumringah sing wedok niku. Sing sumringah sing wedok. Masya Allah. Akhirnya kalau niki penasaran ya apa sih kok sampai Allah Ta'ala ndadekno koyo ngene, walaupun iki takdiri Allah kan mesti ana prosesi sunatullah ya. Akhirnya kalau takok-takok ya apa sih, ternyata bener Bu, sing lanang pabrike 7 Bu. Katakan ana protokol kon pabrikmu pira. Pabrik anak itu kompensasi hidup namanya. Nah karena kan setiap orang, setiap kejadian di muka bumi ini, ngapunten, ini kan Allah Pak. Kalau kita itu pasti ada sebab, gak ono wong seneng gak ono sebabnya. Pasti ada sebabnya. Mungkin sing lanang ganteng, iki ganteng ya gak. Sing lanang gagak enom, iki enom gagak nggih mboten. Pasti ana sebab liyane, Pak. Nggih wae pabrike 7, nomor 2 duda gak duwe anak. Ahli waris tunggal. Jare sing wedok ya Allah, pun diramut mawon insyaallah gak suwe. Eleke nggih Pak perasaan sampean. Masya Allah. Mekaten Bapak Ibu keterangan niki. Menawi enten sing badhe dipun tangletaken, monggo dalam sumangga akan.
Monggo Pak. Dalam penciptaan makhluk Allah, ketika Adam diciptakan, iblis itu menentang Allah. Kenapa kepada Allah itu tidak menjadikan iblis itu kun fayakun patuh kepada Allah? Nggih. Dan keturunannya juga. Nggih. Masya Allah, ini pertanyaan S3 nih Pak. SD, SMP, SMA ada di siji. Itu nanti pelajaran berikutnya namanya iradah, kehendak. Bapak Ibu, Allah itu berkehendak atas semuanya. Orang beriman, kehendak Allah. Orang kafir, kehendak Allah. Orang taat, kehendak Allah. Orang maksiat pun kehendak Allah. Di dalam ilmu tauhid itu ada dua kehendak itu Pak. Iradah itu ada dua. Atau kehendak. Pertama, kehendak yang diridhoi. Yang ketiga, kehendak yang tidak diridhoi. Iblis bangkang kehendak Allah, tapi kehendak yang tidak diridhoi. Jadi sifat iradah Allah itu dua cakupannya. Yang Allah ridho dan tidak ridho. Sama loh Bu. Kadang-kadang panjenengan itu ridho, tapi jane sih nggak senang nang hati. Namanya ridho bisuhtin nih loh Pak. Ridho dengan cara yang nggak ridho. Apa? Senang tapi nggak ridho, apa sih? Setuju tapi nggak ridho. Anak rapat ngerti nih, rapat. Kita ini dipaksa untuk setuju Pak, tapi hati nggak pas ngerti. Nah itulah Allah. Makanya bagaimana sifat orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah? Apa itu masuk dalam kehendaknya? Kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Jenenge masyiah nih. Masyiah itu apa? Keinginan Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau iman, imanlah. Faman syaa'a falyakfur. Mau kafir, kafirlah. Tapi iblis itu dikehendaki tapi tidak diridhoi. Nah, kita ini hidup itu kepingin dua-duanya, dikehendaki dan diridhoi. Nah, kalau kita berpikir lebih panjang lagi Bapak Ibu, nggih pertanyaan sing kula ajuaken balak-balik niku, jenengan mesti ngeluh tambahan mikiraken ngeten iki. Bahwa nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Saya bertanya, yang masuk surga itu dikehendaki Allah, yang masuk neraka dikehendaki Allah. Terus lah opo wong sing nang neraka dikehendaki Allah itu? Nah, ini adalah memang rahasia Allah yang hanya disampaikan dengan hal ini Bapak Ibu. Jadi memang orang itu seperti orang yang berzina. Orang zina itu dalam kehendak Allah atau tidak dikehendaki Allah? Dikehendaki Pak. Amal zina itu dikehendaki Allah, tapi kehendak yang Allah tidak ridho kepadanya. Makanya ada istilah Allah itu menghendaki, Allah menetapkan, Allah meridhoi. Yang kedua, Allah menghendaki, Allah menetapkan, tapi Allah tidak meridhoi. Itu namanya pelajaran tauhid. Seperti apa namanya? Iblis itu. Nah, saya balik-balik di kampus itu diprotes anak mahasiswa, Pak. Pak Ustadz, maaf ya, saya itu jujur saja, Pak. Kasihan sama Fir'aun itu saya. Kasihan sama Fir'aun itu. Kenapa Mas Aman kasihan? Kan Fir'aun seperti itu dikehendaki Allah. Gimana tuh? Terus matinya seperti itu dikehendaki Allah. Nanti kalau mati Fir'aun mlebu neraka, kan sudah dinas Fir'aun bakal di neraka. Seakan nggih Pak Manik. Oh, berarti sama niku memang ana turunane Fir'aun orang. Dan itulah ilmu yang tidak bisa kita jangkau Bapak Ibu. Yang malaikat sendiri bertanya kepada Allah, dan sering kita mengatakan bahwa wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu itu. Tapi konsep tauhid mengajarkan kepada kita tentang kehendak yang diridhoi dan kehendak yang tidak diridhoi. Jangan salah bahwa keburukan seseorang itu juga masuk dalam kehendak Allah, tapi kehendak yang tidak diridhoi. Masalah ridho tidak ridho mutlak kepunyaan Allah. Makanya ada istilah, jangan kamu menyangka bahwa kebaikanmu itu bisa mengantarkan kamu masuk surga. Yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah mutlak karena kasih sayang Allah. La tadkhulul jannata bi amalikum, kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk aku. Illa an yadghamadiyallahu bi rahmatih, kecuali dia yang mendapat rahmat Allah. Makanya ada ulama besar kita, ulama nasional Pak mengatakan,
Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Pernah dengar? Itu maksudnya bukan itu, Pak. Maksudnya hadis itu mengatakan bahwa Nabi kalau bukan karena rahmat Allah sekalipun tidak mungkin masuk surga. Mengatakan gimana? Wallahu a'lam. Menawi enten malih Bapak Ibu. Sampun nggih? Alhamdulillah. Matur nuwun lho Pak.